Mata baru semua, tahun 2022 ya, sekarang kita mulai lagi. Buat kalian yang berbahasa Indonesia, kalau kemarin gue udah mulai pakai bahasa Inggris. Anyway, fokus di bulan Januari ini adalah Mercury retrograde di Aquarius. Juga Mars masuk ke Capricorn. Dan yang paling oke lagi adalah kita disambut tahun baru tanggal 2 Januari kemarin dengan New Moon di Capricorn, dan nanti tanggal 17 itu full moon purnama di Cancer ya. Coba nanti kita lihat, coba disimak kalau kalian penasaran ya kan, apa sih yang akan terjadi pada kalian di bulan Januari ini. Oke, check it out. Hai Aqua, tahun baru 2022. Langsung aja ya. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, khususnya untuk sun sign, moon sign, dan rising atau ascendant sign Aquarius. Cross watcher, siapapun kalian yang lagi berurusan dengan Aquarius, kalian welcome untuk join karena energi kita sepakat untuk terjadi mungkin. Pesannya bisa buat kalian juga, oke? Kalau nggak sesuai ya, coba nonton sun sign, moon sign, rising sign kalian ya. Seperti biasa gue akan buka 12 di awal bulan, 12 kartu ya. Untuk kalian yang belum terbiasa dengan bagaimana gue membaca tarot ya, kalian mungkin akan ingin tahu apa sih maksudnya 12 rumah astrologi. Cek playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang isinya 12 video singkat-singkat banget ya, yang menjelaskan setiap rumah astrologinya, oke? Nah, tapi gue akan buka bacaan kalian ya dengan Wisdom of the Oracle untuk mengetahui fokus dan energi Aquarius di bulan Januari. Imagine kebalik. Why? Kenapa? Under the deck, deep knowing. Oke. Imagine kebalik itu artinya kalian lebih sifatnya mungkin introspeksi ya. Lagi introspeksi ya. Itu energi Neptune di Pisces. Buat Aquarius rising sign ya. Buat Aquarius secara general ya, Pisces itu ada di rumah ke-12, yang artinya rumah ke-12 itu kan tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, keyakinan kalian yang membatasi kalian sendiri dan alam bawah sadar kalian. Pisces ada di situ buat kalian. Ngawur. Maaf. Kok gue kebalik sih? Nggak, sorry. Pisces di rumah ke-12 lagi. Iya, itu rumah originalnya. Pisces di rumah itu di rumah ke-12. Tapi buat Aquarius rising, Aquarius secara general itu Pisces ada di rumah kedua. Maaf sangat. Ya. Di rumah kedua. Karena Pisces setelah Aquarius ya kan. Jadi itu buyar. Rumah kedua itu tentang segala sesuatu yang bernilai buat kalian. Bagaimana sistem value kalian ya, value system kalian, bagaimana kalian menilai tentang hal-hal yang sifatnya berharga, tentang penghasilan, tentang rumah, tentang keluarga, tentang bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri, menilai diri kalian sendiri ya. Harta benda. Nah, Neptune ada di situ. Nah, imagine kebalik. Kalau imagine-nya itu direct gini ya, apa sih namanya, tegak gini ya. Artinya kan kalian diminta untuk mimpi, berimajinasi setinggi-tingginya. Ya. Artinya kalian membatasi diri kalian sendiri. Mimpi-mimpi kalian batasi. Dengan kebalik, kalian membatasi mimpi kalian sendiri. Jadi kudu dicek rumah ke-12 kalian ya. Yaitu ada di Capricorn di rumah ke-12. Seasonnya Capricorn dan Venus retrograde di Capricorn ya.
dan ada Pluto di Capricorn, right? Rumah 12 itu tentang karma, lagi-lagi ya. Karma, ending, closure, Mercury itu baru masuk ke Aquarius. Ya. Tanggal 2 kemarin, Mercury masuk ke Aquarius dan ini lagi di bawah pre, bayang-bayang, pre-shadow, bayang-bayang. Jadi sebelum dia retrograde, ya, retrograde tanggal 14, retrograde tanggal 14. Nah, kita ini udah mulai ngerasain ya, retrograde itu artinya selalu, apapun planetnya kalau lagi retrograde artinya energinya adalah kita diminta untuk mengevaluasi ya pengalaman-pengalaman kita. Karena di sini yang lagi gue bahas adalah Mercury. Mercury adalah tentang persepsi, mindset, ya, gaya kita berkomunikasi, dan juga aktivitas sosial, dan juga pengalaman-pengalaman kita yang membentuk persepsi atau pengalaman, nggak hanya pengalaman, juga termasuk pendidikan, edukasi, doktrin, dogma, yang membentuk persepsi kita. Okay? Itu retrograde. Nah, tanggal 24 Januari, ya, karena sekarang kan udah di Aquarius, tanggal 24 Januari karena retrograde, ya, dia mundur, dia balik lagi ke Capricorn. Tentang alam bawah sadar kalian dan keyakinan-keyakinan kalian yang membatasi, right? Karena itu sangat berdampak dan berpengaruh terhadap segala hal yang sifatnya berharga buat kalian. Bagaimana kalian menghargai atau menilai materi, resources, ya. Dan di rumah kedua itu rumahnya Venus loh. Venus retrograde juga, hai. Venus retrograde, ya. Dan itu retrograde-nya di Capricorn. Dan Venus itu tentang relationship, money, ya, system value. Oke. Jadi dicek and dicek. Alam bawah sadar kalian, deep knowing. Deep knowing ini energinya kalau di tarot High Priestess. Energi Pisces juga. Kalian alam bawah sadar kalian minta didengar intuisinya. Nah. Oke. Udah segitu aja dari Wisdom of the Oracle, ya. Kalian membatasi mimpi-mimpi kalian mimpi setinggi-tingginya, ya kan? Kalau nggak gimana mau punya visi? Masa Aquarius, ya whatever lah. Di sini nggak semua Aquarius begitu ya. Ini yang jelas. Kalau kalian nonton rising sign kalian, rising atau ascendant sign kalian, ya, itu yang terwujud secara nyata atau fisik. Ya. Kalau sun sign itu adalah soul purpose, perjalanan soul kita, jiwa kita, soul kita. Ya. Sedangkan moon sign itu untuk secara emosional kita. Nah, Aquarius itu sangat visioner sebenarnya. Kalau terus imajinasinya kebalik, kalau dia membatasi imajinasinya bagaimana dia menjadi sebuah visioner, artinya di sini dalam konteks ini gue berbicara kepada Aquarius yang tidak mempunyai visi, yang membatasi visi-visinya. Karena di Aquarius sekarang juga ada Saturn. Saturn itu yang selalu mengikat, ya. Saturn itu kan yang selalu ngegovern, yang megang kuasa akan segala hal yang sifatnya duniawi. Di dunia dia membuat peraturan-peraturan tentang institusi pemerintahan, entah itu kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan, itu semua di bawah kuasanya si Saturn. Saturn ada di Aquarius, ya kan? Jadi lo mau mimpi kayak gimana juga gini, turun. Lo harus kerja ini, lo harus ngerjain ini, lo harus ngerjain itu, harus ngerjain ini, akhirnya lo nggak punya waktu untuk mimpi. Begitulah kira-kira. Langsung aja ya ke Lucky Tarot.
Yang kedua kalinya gue menggunakan kartu tarot gue sendiri, yang mana ini cuman major arcana, oke? Dan gue akan buka 12 kartu yang mewakili semua planet, semua zodiak dalam diri kita, ya, dalam diri kalian. Karena kita itu terdiri dari gugusan, ya, gugusan dari semua zodiak dan planet-planetnya, jelas. Okay. Ada apa dengan Aquarius di bulan Januari? Apa yang Aquarius perlu ketahui? Rumah pertama, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian, bagaimana dunia atau orang lain melihat kalian. Kalian dapat The Empress. Uhuy. Rumah kedua tentang segala sesuatu yang bernilai buat kalian, berharga buat kalian, bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, dan materi, self worth, self love. Kalian dapat The Hangman. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, gaya komunikasi kalian, aktivitas sosial kalian, dan bagaimana ya pengalaman, edukasi, pendidikan yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini. Kalian dapat High Priestess. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan emosional security. Kalian dapat The Hierophant. Rumah kelima tentang romance, love affairs, kreativitas, tentang anak-anak yang udah punya anak, tentang masa kecil kalian, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang bisnis atau project yang kalian sedang kerjakan, atau juga tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian. Dapat Death. Ouch. Rumah keenam tentang kesehatan kalian, tentang kebiasaan kalian sehari-hari, ya, rutinitas kalian, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat The Wheel of Fortune. Rumah ketujuh tentang relationship, partnership, any kind of partnership, ya, bisnis, nikahan, keluarga, kakak, adik, saudara, sahabat. The Magician. Rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi, terutama segala sesuatu yang sifatnya bersamaan, ya, entah itu properti, entah itu warisan, entah itu pajak, ya, entah itu ideologi, seks, intimacy, power, control. Kalian dapat The World. Rumah ke-9, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri, tentang travel, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang filosofi hidup, tentang agama, ya, tentang hukum, perbedaan budaya, agama, dan latar belakang. Kalian dapat The Chariot. Rumah ke-10 tentang karir, reputasi, long term goal, dan status sosial. Kalian dapat The Moon. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi, tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan atau sekitar kalian, tentang network, sahabat, pertemanan, dan harapan-harapan kalian. Dapat The Emperor. Rumah ke-12
tentang karma, ending, closure. Alam bawah sadar kalian dan keyakinan kalian sendiri yang membatasi. The devil, right? Energi Capricorn. Oke. Under the deck, alam bawah sadar kalian, justice. Oke. Bagaimana dunia melihat kalian, atau bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri? The Empress. Ini energi Venus. Venus ada di Capricorn. Di rumahnya Capricorn, seperti gue udah bilang, di rumah ke-12, yaitu ada the devil. Energinya Capricorn itu sendiri. Oke. Jadi, the Empress itu kan, ya, di rumahnya Capricorn ada the devil. Energinya Capricorn itu sendiri. The devil itu tentang zona nyaman kalian. Apapun itu yang membuat kalian merasa nyaman. Entah itu pekerjaan, entah itu rumah tangga, perkawinan, entah itu agama, entah itu apapun itu. Kalau mengikat kalian ya, untuk tetap berada di zona nyaman, tidak mau mengambil resiko untuk menjadi yang lebih baik, ya, the devil. Karena the devil itu sukanya nakut-nakutin, ya, juga setan. Sukanya nakut-nakutin. Kekhawatiran kita, kecemasan kita, ya, itu the devil. Yang membuat kita malas bergerak, membuat kita malas berevolusi, buat kita enggak, ntar gini, ntar gitu, ntar gimana kalau gini, gimana kalau gitu, whatever. The devil. Dan kebetulan si Venus juga lagi retrograde di Capricorn, ya kan? Venus lagi retrograde di Capricorn, juga ada Pluto di Capricorn, ya. Apalagi ya, Mars masuk ke Capricorn itu tanggal 24 kalau nggak salah. Yes, tanggal 24 Januari dia masuk ke Capricorn Mars. Artinya mungkin kalian akan mulai ambil tindakan. Karena di Empress ini sebenarnya kalian sudah siap melahirkan suatu situasi, kondisi, keadaan yang baru. Kalian sudah siap, tapi Venus retrograde. Kalian diminta untuk mengevaluasi dulu sebelum memperbarui diri kalian sendiri. Pluto lagi ngefilter, ya kan? Diri kita itu layak nggak sih untuk mendapatkan apapun. Jadi resolusi intensi kita untuk tahun baru 2022 ini layak nggak sih? Nah itu harus ngelewatin Pluto dulu. Pluto itu transformasi. Pluto yang akan nyeleksi. Lo pantas nggak untuk dapetin apapun yang lo mau, kan gitu. Jadi kalau bahasanya astrologi entrepreneur itu bilangnya kalau sebenarnya yang paling tepat untuk memulai bisnis atau apapun, ya, goal, resolusi itu sebenarnya saat spring, di saat seasonnya Aries. Aries itu mendobrak. Kalau menurut astrologi, tahun baru itu ya ketika masuk ke seasonnya Aries. Karena seperti di sini, ya, rumahnya Pisces itu rumah 12, rumah terakhir. Jadi akhir dari winter gitu kan, kalau bahasa secara general, secara globalnya ya. Aries itu spring, dimana semua tumbuhan mulai bersemi, kan gitu, mulai semi, season semi. Jadi ya spring, season semi, musim semi maksudnya. Jadi itu mulai ada energi pembaruan itu baru muncul gitu. Nah, kenapa kebanyakan bisnis atau resolusi yang dimulai bulan Januari itu biasanya gagal karena itu seasonnya Capricorn. Capricorn itu adalah rumah ke-10 sebenarnya. Capricorn itu sebenarnya waktu untuk introspeksi sebelum kita memulai gitu.
Anyway, gue kebanyakan ngomong, langsung aja ke rumah kedua ya. Tentang self worth, apapun yang sistem value kalian yang bernilai, penghasilan, rumah tangga, keluarga maksudnya ya. Kalian dapat The Hangman, energi Pisces. Uts. Samaan, samaan, samaan. Yeah. Hangman, sesuatu yang masih gantung. Mungkin ada sesuatu yang sudah berakhir, tapi kalian belum bisa mengakhiri karena ada ketergantungan. Ya. Atau kalian mencoba membeli waktu untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ya. Hangman. Dan ini energi Pisces, dan itu di rumahnya Pisces itu sendiri ada Jupiter dan ada Neptune di Pisces. Ya. Jadi sebenarnya buat kalian ini money, berkah, luck kalau Jupiter ada di situ. Ya. Secara spiritual juga grow. Ya. Pertumbuhan, development spiritual juga ada di sini. Jupiter itu tentang spiritual growth. Bagaimana kalian melampaui batasan dari kalian sendiri. Imagine reverse. Neptune kan. Rumah ketiga tentang persepsi, mindset, aktivitas sosial, dan pengawasan, pengetahuan yang kalian miliki hingga saat ini dari kecil. Ya, juga tentang travel, lokal travel mungkin. Kalian dapat The High Priestess. Lagi-lagi energinya Pisces. Di rumahnya Pisces ada The Hangman. Persepsi dan mindset kalian sendiri yang membatasi. Dan kalian tahu di dalamnya nih, deep knowing kan energinya ya Priestess ya, alam bawah sadar kalian. Kalian tahu, kalian sudah tahu, kalian sudah sadar sebenarnya. Alam bawah sadar kalian tahu itu. Kalau saja kalian mendengarkan intuisi kalian, ya, tanpa diwuwuin sama si the devil ya kan. Mungkin ini nggak kebalik gitu. Rumah keempat tentang home, family, tradisi, dan emotional security di Hierophant, energi Taurus. Ini tentang komitmen, tentang stabilitas, tentang institusi. Energi Taurus itu ada di sini juga. Di Taurus. North Node ada di Taurus ya. Uranus ada di Taurus. Mungkin kalian lagi merencanakan atau ingin membangun sebuah komitmen atau stabilitas rumah, keluarga, ya. Kontrak, kerja, pernikahan. Kebahagiaan kan stabilitas tepatnya. Jadi selama setahun ke depan, ya 1,5 tahun ke depan untuk Aquarius rising, ya lebih tepatnya, lebih spesifiknya, selama 1,5 tahun ke depan fokus kalian adalah ini home, family, ya, tradisi, dan juga emotional security. Untuk rumah kelima tentang romance, love affairs, kreativitas, juga anak-anak atau masa kecil kalian atau jiwa kanak-kanakan kalian dan bagaimana kalian mengekspresikan diri. Death, energinya Pluto
Pluto ada di Capricorn. Ada yang di rumah 12. Ada yang berakhir. Mungkin cara kalian berbisnis, mungkin untuk memulai sesuatu yang baru, kalian harus mengakhiri sesuatu, ya. Atau beberapa dari kalian juga tentang hubungan kalian dengan anak, ya, yang harus berakhir, yang kalian harus tinggalkan. Atau ya secara romance ada yang baru kelar, entah itu love affair, entah itu cuma pacar, ada yang harus tinggalkan. Kalau dari Scorpio, karena sangat mempengaruhi juga karir dan reputasi kalian, dan itu mempengaruhi juga emotional stability kalian, long term goal kalian, bahkan status sosial kalian. Anyway, untuk rumah ke-6, untuk kesehatan kalian, kebiasaan kalian di keseharian, dan bagaimana kalian melayani orang lain, kalian dapat the Wheel of Fortune, Jupiter. Lagi-lagi Jupiter di rumahnya Pisces. Jupiter ada di Pisces. The Hangman. Ada yang sudah berakhir, kebiasaan-kebiasaan kalian yang memang sudah kalian harus akhiri, tapi kalian membeli waktu, mencoba untuk mengulur waktu. Kalian akan bawa kemana? Arahnya kemana? Dengan cara berpikir yang lama. Jalan di tempat, iya. Untuk relationship atau partnership, any kind of relationship or partnership, kalian dapat the Magician, energinya Mercury. Mercury ada di Aqua. Di rumahnya Aqua ada di Empress. Dan dua-duanya nih ya, ini energi Venus, ya kan, ini energi Mercury. Mercury ada di Aqua, energi Venus. Mercury sama Venus dua-duanya retrograde. Ouch. Got it. Jadi pun di relationship pun kalian lagi introspeksi, mengevaluasi semua pengalaman kalian, persepsi kalian bahkan tentang relationship itu sendiri, dan reputasi kalian sendiri, bagaimana kalian ingin tampil. Right. Untuk rumah ke-8, bagaimana kalian berbagi, kalian dapat the World, energi kalian sendiri, sesuatu yang sudah berakhir atau karma itu sudah. Ini energi Saturn. Saturn ada di Aquarius. Energi Venus lagi retrograde di Capricorn. Saturn itu yang nge-govern Capricorn. Tralala. Ada karma mungkin yang mengikat kalian di sini, ya. Yang kalian harus evaluasi, ya. Karena di rumahnya Capricorn ini, jadi apapun yang kalian ingin mulai itu si devil nih loh, ngikat mulu, tarik-narik, sulit untuk mulai. Jadi kalian harus kelarin apapun, bagaimana kalian harus berbagi, atau karma, atau ya tadi keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri, alam bawah sadar kalian yang mengikat kalian sendiri. Entah itu cara kalian berkomunikasi, karena the world itu juga tentang komunikasi, ya.
Di rumah ke-9, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan kalian sendiri tentang travel, ya, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru, tentang filosofi kehidupan, tentang higher education, tentang agama, perbedaan budaya agama dan latar belakang, dan hukum. Kalian dapat the chariot. Ada kemenangan di saat kalian mampu menguasai diri kalian sendiri, entah itu baik dan buruk dari dalam diri kalian sendiri. Ada kemenangan untuk moving forward, untuk melampaui batasan-batasan kalian. Ini energi Cancer. Full moon di Cancer tanggal 17. Tanggal 17 full moon di Cancer. Ya, buat kalian itu ada di yes. Di rumah Cancer ada Jupiter. Kalian bisa bawa, kalian bisa dapat arahnya kemana. Lihat dong itu rodanya, roda depan loh, dia yang roda depan sepeda ya, dia yang bawa, dia yang mengarahkan, memberi arah. Ada kemenangan untuk moving forward. Alright, senang-senang. Akhir ini. Dan tanggal 17 ya. Ya, tanggal 17 itu kan full moon di Cancer. Purnama di Cancer. Purnama itu selalu konotasinya adalah ending. Ya, mengakhiri kebiasaan-kebiasaan lama. Dan tanggal 18 itu Uranus direct. Ya. Dia kembali lurus, dia keluar dari masa retrograde ya. Uranusnya ada di sini di rumah keempat, home, family dan tradisi, juga emotional stability. Ya. Oke. Dan tanggal 19 yang paling seru. Sun konjang Pluto. Sun konjang Pluto. Matahari. Ya, matahari kita itu terang kebenaran itu sendiri ya, yang duduk bersebelahan dengan Pluto, transformasi. Ouch. Tanggal 19 itu juga matahari masuk ke Aquarius, masuk ke seasonnya Aquarius. Oke, untuk tahun ini matahari masuk ke Aquarius itu tanggal 19. Okay. Now, untuk rumah ke-10, untuk karir, reputasi, long term goal, dan juga status sosial kalian dapat the moon. Ini either bisa jadi energinya Pisces, bisa jadi energinya Cancer. Tetap di rumahnya Cancer ada Jupiter. Jupiter ada di Pisces. Intinya tetap Pisces. Di rumah kedua kalian. Oke. Tentang yang kalian harus akhiri, tapi kalian ulur-ulur waktu. Tentang bagaimana kalian melihat, menilai. Ya. Tentang segala sesuatu yang berharga buat kalian, yang mungkin kalian harus tinggalkan untuk memulai sesuatu yang baru. Oke. Ketergantungan itu memang harus diakhiri. Kenal kalian ya. Untuk karir, reputasi kalian, dan status sosial kalian, dan long term goal, visi kalian ke depannya. Ya, objektif kalian apa? Kalau kalian masih di sini. Rumah ke-11 tentang bagaimana kalian bersosialisasi, aspirasi kalian terhadap lingkungan atau sekitar kalian, tentang komunikasi kalian ya, tentang teman-teman, network, ya, dan harapan-harapan kalian dapat the Emperor. Kalian siap bertindak, kalian siap untuk bersikap ya, energi Aries. Di rumahnya Aries ada the High Priestess. Kalian sudah tahu apa yang kalian harus, tindakan apa yang harus kalian ambil, bagaimana kalian harus bersikap. Kalian udah tahu sebenarnya, alam bawah sadar kalian udah tahu. Tinggal mungkin kalian nunggu momen ya. Mungkin kalian nunggu momen yang tepat.
Karena lagi-lagi High Priestess itu energinya Pisces. Balik ke sini. Baiklah. Rumah ke-12 perlu gue ceritain lagi nggak? Perlu gue jelasin lagi nggak? Nggak perlu kan ya? The Devil. Alam bawah sadar kalian, justice. Kalian akan menuntut keadilan, kesetaraan, keseimbangan. Ini energi Libra. Libra itu buat kalian ada di rumah ke-9. Bagaimana kalian melampaui batasan-batasan diri kalian sendiri. The Chariot. Kalian akan mampu. Setelah kalian mampu menguasai internal kalian sendiri. Oke. Kita lihat dari Lenormand. Ya. 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Aquarius di bulan Januari? Anchor, Mountain, Cross. Under the deck, Polar Bear. Jantung bacaan kalian adalah Mountain, rintangan itu sendiri. Ya. Rintangan itu sendiri rasanya kayak gunung yang harus dipanjat, didaki. Ya, beneran bahasa Indonesia gitu ya, didaki. Ya, didaki. Beban akan menjadi stabil itu sendiri. Derita beban yang harus dipikul untuk mendapatkan stabilitas. Dan semuanya itu menyangkut tentang Polar Bear ini adalah suatu figur yang punya kuasa, entah secara materi, finansial, ya. Bisa jadi seorang ibu. Di bawahnya ada kompas, energi Jupiter lagi. Di bawahnya ada hearts. Oke, udah kita lihat dari Mystical Shaman, apa petunjuk dari semesta untuk Aquarius di bulan Januari? Apa petunjuk dari semesta untuk Aquarius di bulan Januari? Beauty Way, Holy Mountain. Beauty Way ini adalah bagaimana kita menciptakan, melihat, mengakui, ya, menciptakan keindahan itu sendiri. Keindahan itu hanya bisa the beauty is in the eye of the beholder. Jadi keindahan itu hanya tergantung pada orang yang mempunyai mata itu gitu. Dan bagaimana kita menciptakan. Jadi di sini diminta untuk menjadi yang present. Present itu yang ada, hadir, ya. Hadir di saat dimanapun dia berada, nggak ngawang kemana-mana, nggak kesana kemari, ya, tapi hadir dimanapun dia berada sehingga dia bisa menciptakan keindahan itu sendiri. Alam bawah sadar, ya. Holy Mountain, saatnya ziarah ke leluhur untuk minta petunjuk. Karena leluhur akan ngasih tahu visi kalian. Di bawahnya ada lower world, dunia kegelapan. Ya, saatnya lagi-lagi season Capricorn season untuk mengetahui alam bawah sadar kalian sendiri. Apa yang membatasi diri kalian sendiri. Oke, udah segitu aja, semoga resonate.
dan berguna ya. Untuk Aqua yang ulang tahun di bulan Januari, happy birthday ya.